Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Hidayah Citek, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru. Bil khusus yang Al-Fakir hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara istimror menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semuanya semoga mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 21 di bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Juli 2026. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat beribadah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga kita dan keluarga kita oleh Allah selalu disehatkan, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, dan dilancarkan, dimudahkan rezeki kita dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, untuk kelancaran ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ilmu kita, ilmu agama, ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita, dan bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini taklim kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini adalah pertemuan yang ke-405. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Ini waktunya mepet karena ya daripada maghrib sampai isya itu hanya sebentar saja. Tapi waktu yang singkat ini semoga benar-benar bermanfaat untuk kita, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah salamun alaik. Rabbi ba'bana bibarakatihim Allah wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim Allah wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya asya'ni wa daraji aqbata yaji iratal alami ya uailal judi wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi Allah qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi Allah wa ni'mal kafi alhamdulillah ya Rasulullah ya Rabbi asya'ni wa daraji aqbata yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang berangkat ke masjid, masjid itu kalau menurut ilmu shorof itu isim makan, yakni kalimah isim yang menunjukkan tempat. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Diambil dari fi'il madhi lafaz sajada, kemudian ditasrif, akhirnya sampailah pada kalimat masjad. Sebenarnya kalau ditasrif menurut tasriful istilahi itu masjad bukan masjid. Tapi kebanyakan yang dipakai adalah ucapan masjid karena mengikuti Al-Qur'an. Surah Bani Israil ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil, enggak minal masjadil. Padahal sebenarnya harusnya masjad bukan masjid. Itu namanya mukhaliful qiyas dunal istimal. Jadi menyalahi aturan namun tidak menyalahi dalam hal pemakaian. Nah, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu, yakni ilmu agama, ilmu syar'i. Jadi kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, di antara niatnya adalah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Maka dianggap sebagai jihad fisabilillah. Ini menurut hadis. Jadi walaupun kita posisinya cuma duduk, hanya mendengarkan paparan ilmu, kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasul yang disampaikan di masjid, namun itu oleh hukum agama dianggap kita sedang berjihad fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, mempertahankan agama Allah, menegakkan agama Allah, li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Artinya pahala menuntut ilmu sama dengan pahala jihad fisabilillah. Kalau kita ingin mati syahid, berjihad di jalan Allah, perang di medan perang, melawan orang-orang kafir,
Kita bunuh mereka dan kita pun terbunuh mati syahid. Tapi alhamdulillah, dengan hadir di majelis ilmu kita mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, yaitu hadis nomor urut 87, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man dahola masjidana hada liyata'allama khairan au yu'allimahu kana kal mujahidi fisabilillah. Man barang siapa dahola yang masuk masjidana haja, ke dalam masjid kami ini. Maksudnya saat itu Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, barang siapa di antara kalian masuk ke dalam masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu secara khusus. Namun secara umum, barang siapa umat Islam yang masuk ke dalam masjid-masjid Allah dimanapun di atas permukaan bumi ini, untuk apa? Liyata'allama khairan, untuk belajar agama, untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari kebaikan. Ilmu agama itu kebaikan. Dengan mempelajari ilmu agama kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Au yu'allimahu, atau orang tersebut berangkat ke masjid, masuk ke dalam masjid untuk mengajarkan ilmu agama, untuk mengajarkan kebaikan. Kana kal mujahidi fisabilillah, maka adalah orang tersebut bagaikan orang yang sedang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pahala yang begitu besar, jangan sampai sirna, jangan sampai lenyap. Bagaimana caranya? Caranya yuk kita luruskan niat kita. Kita ngaji niatnya bukan karena apa-apa, tapi semata-mata lillahi ta'ala, mengharap ridho, tidak mengharapkan pujian dari manusia, dan tidak pula mengharapkan yang lainnya, atau tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Jangan sampai begini, daripada di rumah bengong mendingan ngaji, habis ngaji kan dapat kopi. Jangan, ya, jangan. Ngaji itu wajib. Ngaji itu sesuatu yang sangat amat terpenting. Kalau kita mau ngaji, jangan sampai keluar kata-kata daripada di rumah mendingan ngaji. Seakan-akan ngaji itu pelarian gitu ya. Daripada daripada harus diniati dengan niat yang lurus. Minimal kita keluar dari rumah mau pergi kemanapun, minimal ada dua niat minimal. Satu, niat tolabul ilmi. Dua, niat silaturahim. Bagaimana niatnya? Nawaitu tolabal ilmi wasilaturahmi lillahi ta'ala. Aku niat tolabul ilmi dan niat silaturahim karena Allah ta'ala. Minimal ada dua niat. Karena pahala tolabul ilmi dan pahala silaturahim itu begitu luar biasa. Makanya setiap kita keluar dari rumah kemanapun kita pergi, minimal ada dua niat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, jikalau seseorang berangkat ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Sholat apa? Ya tentu sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian setelah ia selesai melaksanakan kewajiban sholatnya, ia hadir di majelis ilmu. Nah seperti kita nih, setelah kita selesai tadi melaksanakan kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita badiah 2 rakaat, kita hadir di majelis ilmu. Walaupun ini masjid, tapi sekarang jadi majelis ilmu, karena sekarang kegiatannya adalah kegiatan tentang ilmu. Nah setelah selesai melaksanakan sholat, kemudian ia hadir di majelis ilmu, duduk di pengajian untuk talabul ilmi, untuk ngaji. Maka selama ia berada di majelis ilmu tersebut, ia terus tiada henti-hentinya
dicatat oleh malaikat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Padahal kita sekarang lagi sholat enggak? Enggak. Cuma lagi duduk mendengarkan pengajian. Tapi itu malaikat tidak berhenti-hentinya. Tiada henti-hentinya, terus mencatat kita sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Nah, inilah keuntungan hadir di majelis ilmu. Coba, kalau sholat mah kita nggak boleh minum, batal sholatnya. Tapi ngaji boleh minum nggak? Boleh. Tapi ini dicatat sholat, luar biasa. Dicatat sholat oleh malaikat. Masya Allah. Makanya rugi orang yang tidak mau ngaji. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yautalubhu. Manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat dengan penyesalan yang sangat amat luar biasa nyesalnya. Akan tetapi penyesalan orang tersebut sehebat apapun nyesalnya tiada berguna, tiada berarti, enggak ngaruh, enggak merubah nasibnya. Siapa dia? Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yautalubhu. Adalah seseorang yang ketika hidup di alam dunia ada kesempatan, ada waktu, ada umur, badan sehat untuk ngaji, untuk talabul ilmi, falam yautalubhu, akan tetapi ia malas, tidak mau ngaji. Nah, itu dia, orang seperti ini nanti di hari kiamat akan nyesal. Kalau nggak percaya, pengen bukti penyesalan itu dari kiamat, udah mulai besok jangan ngaji lagi sampai mati. Maka akan datang penyesalan itu nanti hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang tersebut pulang ke rumahnya. Jadi apabila seseorang berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat, kemudian setelah ia selesai mengerjakan sholat, ia duduk di majelis ilmu dengan niat semata-mata tholabul ilmi karena Allah Ta'ala, maka duduknya itu di majelis ilmu dengan tiada henti-hentinya dicatat oleh malaikat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat sampai orang tersebut pulang kembali ke rumah. Coba seandainya kita selesai melaksanakan sholat fardu maghrib 3 rakaat, kemudian kita badiah 2 rakaat, kemudian kita sholat mutlak tuh 2 rakaat salam 2 rakaat sampai datang waktu isya, kira-kira dapat beratus rakaat. Banyak enggak? Banyak. Mampu enggak kita? Mampu enggak? Dari mulai selesai sholat maghrib, kita sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat mutlak tidak berhenti-henti terus sampai datang waktu isya. Mampu tidak? Pernah tidak seperti itu? Tapi cuma dengan duduk ditulis sholat ini. Cuma dengan duduk. Pepejah atuh melaksanakan sholat mutlak dari mulai selesai sholat maghrib sampai datang waktu isya. Belum pernah karena enggak mampu. Ya kita ngaji, itu pun sama dengan sholat, dicatat pahala sholat. Alhamdulillah. Ya mengaji hente, sholat hente, gagal total. Hari pahala hayang, hari ke surga hayang, tapi jalan untuk ke surga tidak ditempuh. Lah kita pengen ke surga, tapi nggak mau jalan menuju ke surga, nyampe belum ke surga? Kita mau ke pasar, tapi nggak mau jalan ke pasar, diam aja di rumah, nyampe nggak ke pasar? Lebih ke botak ke mualia. Buat tibang hayang nawungkul. Kita pengen kenyang, padahal nasi udah di depan, tapi nggak mau memasuki nasi ke dalam mulut, kenyang mual. Sakit itu tinggal diharapun. Masya Allah, para jamaah, jadi perlu perjuangan, perlu usaha, perlu tidak boleh diam. Apalagi untuk mendapatkan ilmu, apalagi untuk mendapatkan surganya Allah, apalagi untuk mendapatkan nikmat Allah di surga, apalagi untuk mendapatkan pahala besar di surga. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Insya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis dengan nomor urut 744. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan hadis nomor urut 437. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Ija tawaddo'a ahadukum fi baitihi summa atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a." Yarji'a ini fi'il mudhari mansubun bihatta wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Yarji'a ini fi'il mudhari asalnya dibaca rofa yarji'u, tapi dinasobkan oleh amil yang memerintahkan nasab yaitu hatta, maka dibaca yarji'a. Alamat nasabnya patah di akhir kalimat karena fi'il mudhari'nya fi'il mudhari sahihul akhir. Demikian kalau menurut ilmu alat. Nah, kita artikan hadis tersebut. Itu hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah. Kata Rasulullah begini, "Ija tawaddo'a ahadukum." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu fi baitihi, di rumahnya. Para jamaah kebanyakan wudunya di masjid. Walaupun ada yang di rumah, ada enggak? Ada 1-2 orang. Termasuk saya ini di rumah udah wudu. Coba kalau andai kata saya di rumah belum wudu, tadi kan macet buka tutup macet saya. Nah begitu nyampe ke sini baru wudu. Sementara ini di sini udah 3 rakaat, ketinggal berjamaah saya. Untungnya sudah wudu. Macet tadi. Kata saya dalam hati, ini Pak Jepi nggak datang. Jangan-jangan nyasar ke rumah janda nih. Ternyata macet, buka tutup. Masya Allah, sampai tengah jam baru dibuka katanya. Lagi ada pengecoran jalan, perbaikan jalan. Bukan perbaikan, itu mah pergantian jalan. Sebab sampai bawah udah diangkat semua, ganti yang baru itu mah. Jadi kata Nabi, "Ija tawaddo'a ahadukum fi baitihi." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, summa kemudian atal masjidah, dia mendatangi masjid. Setelah berwudu di rumah kemudian dia berangkat ke masjid. Untuk apa? Ya tentu untuk sholat. Masa ke masjid untuk main gapleh? Geblek sugan. Mati hidung. Ngopi unggul. Summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, berangkat ke masjid. Kana fi sholatin, maka adalah ia dicatat oleh malaikat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat hatta yarji'a, sampai ia kembali ke rumahnya. Jadi selama dia berada di dalam masjid sampai datang waktu sholat lagi, itu namanya intijarus sholah ba'da sholah. Jadi karibat, menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai melaksanakan sholat, itu namanya ribat. Kata Nabi, jadi karibat. Kita menunggu datangnya waktu setelah kita selesai sholat maghrib. Itu namanya intijarus sholah ba'da sholah. Menunggu datangnya waktu sholat setelah kita selesai sholat. Nah itu namanya ribat. Nah orang yang membiasakan amalan seperti ini, maka nanti di hari kiamat ia oleh Allah akan dibangkitkan. Wujuhuhum kasamsi, wajahnya bersinar laksana sinar matahari. Alhamdulillah. Asal amalan seperti ini diistiqomahkan. Ini janji Allah. Anu sebuna kaburangan wae hidung melekmak. Pojok di dunia hidung tambah hidung deui wae. Tapi mah ada mah hitam manis. Black sweet. Hitam manis, tapi sweetnya hilang, tinggal hitamnya doang. Sorry coy. Mana mah ada? Kopi susu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jelas berdasarkan keterangan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa di antara kita berwudu di rumah kita, kemudian kita mendatangi masjid untuk sholat, untuk ngaji, maka selama kita berada di masjid tersebut, maka selama itu pula walaupun kita ngobrol, kita ngopi, kita duduk, itu dicatat sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Untung tak? Untung anu. Nah, jadi lamun ngadon ngopi hayang aya ganjaran salat, tak kitu carana. Ulah ngopi di imah randa. Moal meunang ganjaran salat moal. Nu aya mah kagoda ku setan. Ima ngopi hayang menang ganjaran salat tapi ngopinya di pos ronda beri main gapleh. Kumaha sih ah. Tak kitu carana lamun urang ngopi hayang menang ganjaran salat ngudu di imah mangkat ka masjid memeh kira-kira 30 menit sebelum maghrib kita udah ke masjid. Kemudian kita masuk masjid baca doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma gfirli Junubi wabtahli abu-aba rahmatika ya arhamar. Lengkahkan kaki kanan dahulu kalau masuk mas. Kemudian kita laksanakan sholat tahiyatul mas. Setelah kita selesai sholat tahiyatul masjid, kita niat dengan niat tahiyat yang pahalanya pahala wajib. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Alayya an a'takifa madum tu fi hajal masjidul baraki lillahi ta'ala. Wajib atasku itikaf di dalam masjid ini selama aku berada di masjid yang diberkahkan ini. Karena Allah Ta'ala. Kemudian kita nunggu datangnya waktu maghrib. Yang bisa baca Quran, baca Quran. Yang mau sholawat, sholawatan. Yang mau zikir, zikiran. Silahkan sampai datang waktu maghrib. Nah ini namanya intijarus sholah ba'da. Ini namanya menunggu datangnya waktu sholat. Nah orang tersebut kemudian setelah beres datang waktu isya, kemudian dia sholat isya berjamaah badi isya. Setelah itu kemudian dia nggak langsung pulang, ngopi dulu. Nah ngopinya dicatat sholat. Nah seperti itu, gitu. Tapi sanajan ngopinya dicatat sholat, ulah kieu, ulah salah, ulah negatif thinking, ulah negatif pikiran. Ah saya mapan ngopi lagi dianggap sholat, jadi orang tunggu sholat ya. Kita mah gebleg. Ngopinya dianggap sholat, tapi sholatnya bukan untuk menggugurkan kewajiban sholat fardu, tapi sholatnya sholat sun. Ngopinya dianggap sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Jangan sampai salah paham. Sholat sunnah berapapun banyaknya yang kita kerjakan sama sekali tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat fardu. Lamun sholat sunat dikerjakan, sholat fardu ditinggalkan, eta sarua jeung jelema make kacamata tapi teu make baju, teu make celana. Jalma naon tah? Ari kacamata dipake hidung, dasi hidung, tapi teu make baju, teu make celana, make sepatu hidung, mawa tas hidung. Eta halus banget lamun masuk TikTok eta. Bisa viral eta. Kurang mana ya? Masuk orang kita. Hore. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya diluruskan niatnya. Baik, itu pembukaannya mukadimah ya. Sekarang kita ngaji ya. Udah aja ya. Udah habis waktunya ya. Tadinya kalau waktunya masih tersisa, masih ada, saya mau melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Tapi mudah-mudahan walaupun tadi mukadimah, mudah-mudahan yaitu jadi ilmu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang mulia, oleh karena waktunya sudah habis dan sudah masuk waktu isya, maka untuk talim kita malam ini cukup. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan
akhirat. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya ya Masbi zaujatis muhasadiqah binti hajirun wa abiha wa yassir laha umuraha wa sahil alaiha masyaha waj'alha qadiratan alal masyi maratan ukhra bi quwwatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma abi zaujati bi badaniha tawil umuraha bi ta'atika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniha wa ruhaniha fi ta'atika waj'alha zaujatan sholihatan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hajna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu punten maafkan. Kang punten. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi